Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal tryout asli P3K Kemdikbud PGSD tahun 2021 part 3. Soal yang pertama, perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini. 1. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. C. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. D. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, penjelasan berikut ini di bawah ini ya. Warga negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan ikut wajib atau ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara, kita harus ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Soal nomor 2, secara teoritis hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Emosi dan intelektual. B. Daya tarik dan kecerdasan. C. Kepercayaan dan daya tarik. D. Kepercayaan dan latar belakang budaya. Dan E. Daya tarik intelektual. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, bagaimana pembahasannya? Di dalam modul pedagogik halaman 96 dijelaskan hal-hal yang mempengaruhi komunikasi guru. 1. Faktor komunikator guru, yaitu efektivitas komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Etos adalah nilai yang ada pada diri seorang komunikator. Etos dibangun oleh unsur kepercayaan atau credibility dan atraksi atau attractiveness atau kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Kredibilitas dimunculkan oleh komunikan ketika dia melihat komunikator. Apabila seorang guru masuk ke dalam kelas dengan pakaian kaos dan celana jeans yang robek, kira-kira apa yang ada dalam pikiran siswa? Tentu mereka berpikiran bahwa kemungkinan besar siswa tidak mempercayai kalau orang tersebut adalah seorang guru. Mungkin kita akan menyebutnya guru tersebut tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, kredibilitas berada pada persepsi komunikan, sedangkan daya tarik atraksi sangat ditentukan pada diri komunikator. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Baca dan analisislah penggalan teks argumentasi berikut. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya, pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal, sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik tes argumentasi yang tergambar di dalam teks, yaitu bersifat A sebab akibat, B mempengaruhi,
C. Akibat sebab, D. Perbandingan, E. Fakta. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu sebab akibat. Karena tidak adanya pemerataan pendidikan di Indonesia, maka pendidikan di Indonesia jauh tertinggal sehingga tidak mampu bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Masih semangat Bapak Ibu? Soal berikut adalah soal matematika. Perhatikan diagram lingkaran dari data jenis pakaian yang diproduksi oleh suatu konveksi berikut. Di sini ada sebuah lingkaran, celana panjang terdiri dari 15%, lalu kemeja yaitu seperempat lingkaran atau 90 derajat. Kalau dibuat persen sekitar 25%, kemudian celana pendek 10%, lalu jaket berapa? Jaket ini sama dengan celana panjang yaitu 15%. Yang ditanyakan adalah di sini kaosnya masih kosong. Yang ditanyakan adalah banyaknya jaket adalah 18 buah, lebih banyak dari celana pendek. Nah, selisih banyaknya kaos dengan kemeja adalah berapa? Ditanyakannya selisih kaos dengan kemeja. Pilihan atau optionnya adalah 54 buah, B 9 buah, C 126 buah, D 36 buah, dan E 135 buah. Nah, di sebelah kanan ini sudah saya bahas atau saya jelaskan. Di sini saya gambar lagi sebuah lingkaran seperti yang ada pada soal. Nah, diketahui apa? Kemeja 90 derajat atau 25%. Lalu jaket sama dengan celana panjang yaitu 15%. Kemudian celana pendek 10%. Satu lingkaran itu terdiri dari 100%. Kemudian kemeja, jaket, celana panjang, dan celana pendek jika dijumlah 25% tambah 15% ditambah 15% ditambah 10% hasilnya 65%. Nah, seluruh lingkaran dikurangi hasil penjumlahan di atas yaitu 100% dikurangi 65% sama dengan 35%. Yang ditanyakan adalah selisih kaos dan kemeja. 35% dikurangi 25% hasilnya 10%. Ditanya selisih banyaknya kaos dengan kemeja yaitu diketahui 5% sama dengan 18 buah, lalu 10%-nya yaitu 18 dikali 2. Karena 5% sama dengan 18, berarti 18 kali 2 hasilnya 36 buah. Hasilnya adalah yang C. Kita lanjut Bapak Ibu. Keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhannya mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah apa? A. Menurunnya pendapat nasional. Ini kalau masalah ekonomi, tadi kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, menurunnya pendapat nasional sudah tentu benar. Naiknya harga barang benar, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik benar. Ketimbangan jumlah penduduk benar, tetapi yang ditanyakan akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran, yaitu yang tepat jawabannya adalah E, berkurangnya lapangan kerja. Nah, ini penjelasannya. Adapun dampak pengangguran terhadap masyarakat adalah sebagai berikut. Ini membengkaknya biaya keuangan suatu negara. Di beberapa negara maju, pengangguran tetap mendapatkan santunan dari negara di mana dia tinggal, sehingga akan membuat biaya pemerintahan suatu negara akan membengkak. Kemudian dua, munculnya gangguan kesehatan mental. Dengan menganggur, suatu kondisi seseorang akan tidak stabil dan berpotensi untuk mengalami gangguan kesehatan atau bisa stres ya. Kemudian yang ketiga, munculnya konflik pada pemerintahan, saling tidak percaya akan kemampuan menyediakan lapangan kerja dapat menjadi penyebab adanya konflik karena adanya pengangguran. Jadi yang option 3 ini ya sesuai dengan
pilihan jawaban yang E. Nah, itu sudah jelas sekali jawabannya yang E, sama persis di nomor 3. Kita lanjut Bapak Ibu, contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah HOTS ya. A. Menganalisis perkiraan cuaca di negara-negara dari 5 benua. B. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim di berbagai negara. C. Melihat video di internet tentang perakiraan cuaca selama sebulan. Kemudian D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. E. Mencatat hasil pengamatan cuaca setiap hari dan menganalisisnya. Nah, penjelasannya bagaimana? Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah atau problem solving, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini menurut beberapa ahli, definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya dari Resnick, itu pada tahun 1987 adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental. Yang paling dasar, keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah A. Adanya menganalisis perakiraan cuaca di negara-negara dari 5 benua. Itu merupakan pembelajaran mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking. Soal berikutnya adalah, ini soal fisika atau IPA. Sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second atau detik ya. Energi kinetik mobil tersebut adalah A. 4.000 Joule, B. 3.000 kJ, C. 2.000 kJ, D. 3.000 Joule, dan E. 4.000 kJ. Kalau kita lihat penjelasan saya, rumus dari energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali V atau kecepatan di sini, ini V dikuadratkan atau V kali V sama. Kemudian setengah kali 20.000 langsung dimasukkan kali 20 kali 20, setengah kali 20.000 kali 400 sama dengan 4.000, 4 juta. 4 juta ya. Karena ini kalau dijadikan kilo, 0 bisanya berkurang, maka menjadi 4.000 kilojoule. Jawaban yang tepat adalah E. Soal di bawah ini yaitu bacalah puisi di bawah ini. Buat apa berkain batik kalau tidak berselendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak sembahyang? Puisi tersebut tergolong genre puisi apa? A. Puisi lama, B. Puisi baru, C. Puisi kontemporer, D. Puisi modern, dan E. Puisi reformasi. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu puisi lama. Nah, puisi ini termasuk puisi lama, yaitu tentang agama. Berikut ini adalah soal tentang PPKN. Perhatikan ilustrasi berikut. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKN menjadi PPKN. Dasar pertimbangan penyempurnaan kurikulum tersebut adalah A. Agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Mengembangkan secara positif dan demokratis agar terbentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. D. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai
etnik, entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria, maaf ini ya, identitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dan keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ia menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan. Nah, berikut saya jelaskan pembahasan dari soal yang di atas. Penataan ulang PKN dan menjadi PPKN. Nah, ini salah satu langkah dalam penyesuaian kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKN menjadi PPKN dengan rincian sebagai berikut. Mengubah nama mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan atau PPKN, menempatkan mata pelajaran PPKN sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan, mengorganisasikan SK atau KD dan indikator, ini standar kompetensi ya, SK, KD, kemudian indikator PPKN secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila. Kemudian bawahnya nilai dan norma UUD NKRI atau NRI tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta wawasan dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia, memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi 1. Pengetahuan kewarganegaraan, 2. Sikap kewarganegaraan, 3. Keterampilan kewarganegaraan, 4. Keteguhan kewarganegaraan, 5. Komitmen kewarganegaraan, dan 6. Kompetensi kewarganegaraan. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKN yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh, mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKN. Nah, dari sini kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang A, B, C, D, atau E. Jawaban yang tepat adalah B. Masih semangat Bapak Ibu, masih tentang soal PPKN. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh A. BPUPKI, B. PPKI, C. KNIP, D. MPRS, dan E. Parlementer. Nah, kita lihat pembahasan berikut. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut materi kali ini yaitu tentang IPS, mata pelajaran IPS. Perhatikan manfaat perdagangan berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperoleh pasar industri dalam negeri. 4. Mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang merupakan manfaat perdagangan internasional adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4, dan E. 1, 2, dan 4. Nah, penjelasannya ada di bawahnya, yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yakni dapat membuka peluang kerja menjadi lebih luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai daerah, berbagai negara. Berarti yang ada di sini masuk poin 1 ya, yang tidak ada diproduksi di dalam negeri, sama
memperluas pasar industri dalam negeri, tentu dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jawaban yang tepat yaitu 1, 3, dan 4. D. Masih seputar soal atau mata pelajaran IPS, itu manusia saling berinteraksi satu sama lain. Makhluk sosial ya manusia. Hubungan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Segala tindakan dan perilaku manusia yang ada di masyarakat ini tertuju untuk mendapatkan hubungan sosial berupa apa? A. Pertahanan hidup. B. Pemenuhan pangan, sandang, dan papan. C. Bantuan dari orang lain. D. Saling berkomunikasi. E. Kepuasan pergaulan dengan orang lain. Jadi kira-kira kalau manusia hidup sendiri bisa bertahan hidup tidak? Tidak bisa. Tentu sebagai makhluk sosial kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini jawabannya di antara A dan C. Jawaban yang tepat adalah A. Manusia dapat bertahan hidup itu dapat bantuan dari orang lain. Artinya kita hidup sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. Katakanlah misalkan sebagai guru kita juga membutuhkan murid juga membutuhkan guru. Begitu juga pedagang butuh pembeli butuh pedagang, dan lain sebagainya. Jadi kita untuk bertahan hidup kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini masalah pedagogik ya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Operasional konkret berarti bersifat nyata, kebalikannya yaitu abstrak. Sehingga mereka merasa kurang memahami mata pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media apa? A. Gambar. B. Benda nyata. C. Grafis. D. Cetak. E. Poster. Di sini sudah terlihat jelas operasional konkret berarti ini harus bersifat nyata, benda nyata, yaitu B jawabannya. Demikian Bapak Ibu soal-soal yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu pejuang NIP ASN P3K. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan soal-soal P3K dari kami. Semoga soal yang kami berikan bermanfaat dan Bapak Ibu guru lolos P3K menjadi ASN P3K. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.